Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi fungsi polar pada Matematika 2. Ini merupakan video kedua tentang menggambar kurva fungsi polar. Kita akan menggambar fungsi polar secara sederhana untuk fungsi-fungsi yang masih memungkinkan untuk digambar menggunakan tangan. Untuk fungsi yang lebih sulit, kita akan gambar menggunakan aplikasi dan perkuliahan. Untuk non matematik kita akan gunakan Excel sebagai bahan bantunya. Tapi untuk hari ini kita fokus untuk video ini kita fokus hanya di penggambaran tangan untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Oke, yang pertama, kita tulis judul besarnya dulu biar pencatatannya oke. Video kedua ini terkait tentang fungsi polar di kurva ya, di kurva. Yang pertama adalah apa itu kurva dulu. Apa itu kurva polar? Jadi kurva tidak lain adalah kumpulan titik r, theta ya, karena kita bicara kurva polar yang digambarkan pada bidang kartesian. Jadi kita masih menggunakan bidang kartesian untuk penggambaran kurvanya. Apa yang kita gambarkan? Kumpulan titik-titik r theta sebanyak mungkin ya. Semua titik-titik yang mungkin terjadi dari sebuah fungsi yang diberikan. Kemudian apa sih yang sedang kita lakukan? Gambarkan sebanyak mungkin f r, theta sama dengan 0. Ini bisa kita terjemahkan dengan titik-titik r, theta begitu. Dengan tetanya biasanya diketahui ya. Kita dikasih tahu tetanya berapa dan r-nya dihitung. Jadi tetanya dikasih tahu, r-nya dihitung, nanti kita ketemulah titik r, theta tersebut baru kita gambarkan. Apa hambatannya, kesulitannya? Kesulitan pertamanya melelahkan. Karena kita gambarkan sebanyak mungkin begitu. Nah, solusinya melelahkan ini karena perlu banyak titik ya, Kemudian solusinya gambar dengan intuisi. Atau gambarkan dengan pola-pola yang dikenal. Kalau nggak dikenal juga ya gambarkan dengan aplikasi gitu ya. Nah, oleh karena itu kurva polar bisa gambarnya bagus untuk aplikasi, sementara gambar tangan kita mungkin hanya pendekatan untuk beberapa fungsi yang mungkin dikerjakan oleh tangan. Kemudian kalau jika dia sudah terlalu rumit, maka kita akan tinggalkan itu. Oke, untuk bekerja menggunakan tangan, strateginya apa supaya bisa dikerjakan tangan gitu ya. Jadi kita berbicara kurva yang menggunakan tangan di video ini. Yang pertama, strategi pertama adalah perhatikan domainnya.
domain tetanya. Karena kita akan menggambar di Cartesian, nanti tetanya ini full dari 0 sampai 2 pi kah, atau hanya setengahnya saja atau seperempatnya saja. Jadi perhatikan bagian yang ini. Kemudian catatan penting adalah theta ditulis dikerjakan dalam satuan radian. Ya, jadi kita menggunakan satuan radian, bukan degree. Nah, bagi Anda yang bekerja menggunakan kalkulator, setting kalkulator Anda menjadi satuan radian, bukan degree, karena nanti nilainya akan berbeda. Yang kedua, perhatikan titik potong dan garis singgung. Hanya saja garis singgung ini membutuhkan turunan gitu ya. Ini butuh tangensial gitu. Ini juga agak kurang bisa digunakan untuk di tahap awal karena garis singgung membutuhkan tangensial. Jadi biasanya langkah ini agak kurang kita gunakan karena kebutuhan kita menghitung tangensial. Tapi kalau titik-titik potong kita akan lihat nanti dia memotong sumbu X di mana, memotong sumbu Y di mana begitu. Jadi ini kita nanti akan lihat perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau tangensialnya kita mungkin akan sering men-skip itu. Kemudian yang ketiga, kesimetrisan. Ini sebetulnya opsional juga, tidak wajib. Karena apa? Tujuannya sebetulnya hanya mempermudah. Tujuannya mempermudah aja. Ini tujuannya mempermudah. Nah, kenapa kok jadi mudah? Karena kalau simetris, kurva simetris tidak perlu digambar total. Tidak perlu digambarkan sepenuhnya gitu. Sebagian aja. Cukup sebagian. Lalu cerminkan gitu ya, kita cerminkan. Jadi gambar separuh, sudah dapat separuh, cerminkan untuk dapatkan. Nah, karena tujuan mempermudah. Kalau ternyata kita nggak bisa mengerjakan bagaimana? Ya, karena tujuannya mempermudah, hanya mempermudah jika Anda paham atau ingat sifat ataupun konsep kesimetrisan. Ya, fungsi ganjil genap bagaimana, fungsi ganjil bagaimana, fungsi genap bagaimana dia simetris terhadap sumbu X, bagaimana dia simetris terhadap titik 0,0 itu di matematika 1 di fungsi ganjil genap didefinisikan. Jadi ketika itu tidak dipahami, maka sebetulnya langkah ketiga ini menjadi langkah yang bisa kita skip, tetapi kita masih bisa dapat hasil yang baik. Begitu. Ini strateginya, jadi perhatikan domainnya, kemudian perhatikan titik-titik potongnya dan garis singgung, tetapi garis singgung butuh tangensial, dan kemudian perhatikan kesimetrisannya. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara menggambarnya. Yang ketiga, langkah menggambar kurva polar. Yang pertama, ya, sekali lagi perhatikan domainnya dulu. Perhatikan domain tetanya.
Kemudian yang B, perhatikan titik-titik ekstrim. Perhatikan titik, saya pakai quote di sini ya. Titik ekstrim bagi theta. Ya. Bagi theta dan R. Saya menggunakan quote di sini karena berharap Anda hati-hati. Apa yang bisa saya sampaikan? Yang pertama, ekstrim di sini bukan selalu berarti maksimum atau minimum gitu ya. Bukan yang membutuhkan turunan pertama titik ekstrim seperti itu, bukan. Jadi ekstrim itu punya karakteristik khusus gitu ya. Jadi ekstrim di sini diartikan punya sifat tertentu yang menarik gitu. Tertentu yang menarik. Nah, apa saja yang menarik itu? Titik ekstrim yang menarik. Ekstrim yang perlu Anda perhatikan. Yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, titik maksimum atau minimum dari R. Ya, kan bukan hanya ya. Jadi maksimum minimum itu bisa jadi kita perhatikan di sana. Kemudian titik potong dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Perhatikan di titik mana dia memotong. Kemudian ada sudut potongnya berapa. Ini kan titiknya di mana. Nah, perhatikan juga sudut potongnya, sudut theta yang memotongnya itu berapa. Yang memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Perhatikan titik potongnya di mana atau sudut potongnya berapa begitu. Kemudian berikutnya baru menggambarkan kurva R sesuai domain theta. Ini mulai dari theta sama dengan 0 menuju theta tertentu ya, sesuai dengan yang ini, theta tertentu sampai ke theta akhir. Kemudian yang tak lupa harus diperhatikan, saya sengaja warna merah. Jika R negatif, maka digambar atau dicerminkan terhadap titik asal. Misalnya Anda harus menggambar di kuadran 1 gitu ya. Misal dihitung di kuadran 1
Ya, berarti 0 sampai pi per 2. Ternyata R-nya negatif. Maka R digambar di kuadran 3. Nah, begitu. Jadi di kuadran 1 Anda lagi ngitung tuh tetanya di domain 0 sampai pi per 2 kan di kuadran 1. Ternyata R-nya negatif, maka R nanti itu digambar bukan di kuadran 1 tetapi di kuadran 3 karena R-nya negatif. Itu langkah penggambarannya. Berikutnya supaya tidak panjang, kita langsung contoh. Jadi ini langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan. Berikutnya adalah 4 contoh. Mungkin kita hanya satu contoh saja karena penggambaran ini cukup rumit dan melelahkan seperti yang saya sampaikan di awal. Apa contohnya? Kita punya R sama dengan cos 2T 2 theta dengan tetanya dari 0 sampai 2 pi. Oke, fungsinya R sama dengan cos 2T, tetanya 0 sampai 2 pi. Yang pertama, nilai maksimum dari R. Bolehlah saya tulis mutlak R sama dengan 1 ya, karena nilai cos nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Jadi ini ada R sama dengan 1 dan R sama dengan minus 1. Jadi R-nya maksimum minimumnya 1 dengan minus 1. Berapa lagi? Nilai R bisa juga mutlak R gitu ya. Ini adalah 0, ini minimumnya. Ketika dimutlakan ya, dimutlakan dia jadi 0, sedangkan berarti ada 3 nilai yang penting, ada di 1, ada minus 1 dan ada 0. Kita bongkar satu persatu. R sama dengan 1 kapan terjadi? R sama dengan 1. Biar warnanya berbeda. Terjadi saat 2 theta sama dengan 0, 2 theta, 2 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, dan seterusnya. Tetapi ingat, tetanya sampai 2 pi, maka bagian yang ini kita coret. Otomatis domainnya hanya sampai di sini aja. Nah, jadi kapan sudut tetanya? Maka tetanya adalah 0, pi, dan 2 pi. R1 terjadi saat sudutnya 0, pi, dan 2 pi. Tidak ada yang menarik di sini. Saya tunjukkan nanti kenapa tidak ada yang menarik. Yang kedua, R sama dengan minus 1 kapan terjadinya? R sama dengan minus 1 terjadi saat 2 theta sama dengan pi, yang ganjil-ganjil ya, 3 pi, 5 pi, 7 pi, dan seterusnya. Tapi perhatikan bahwasanya 2 kali tetanya kan sampai 4 pi, sampai 2 pi, berarti 2 kali 2 pi kan 4 pi. Berarti ini offset, ini kelewatan. Jadi ini tidak dianggap, dan yang benar adalah yang kita ambil sesuai dengan domain tetanya adalah yang bagian yang ini, karena 5 pi itu keluar dari domain. Akibatnya kita simpulkan bahwasanya theta sama dengan
pi per 2, ya 2-nya ke bawah gitu, dengan 3 per 2 pi. Masih belum menarik, karena apa? Karena ini sumbu X, ini sumbu X positif, ini sumbu X positif, ini sumbu X negatif, ini sumbu X positif. Yang ini sumbu Y positif, yang ini sumbu Y negatif. Belum menarik. Yang ketiga, R sama dengan 0. Kapan terjadinya? R sama dengan 0 ketika sudutnya 90 derajat kelipatannya, atau pi per 2 sampai dengan kelipatannya, begitu ya. Jadi R sama dengan 0 terjadi saat 2 theta sama dengan, ya karena ini cos kan, ini kan fungsinya cos 2 theta, 2 theta ketika pi per 2 kelipatannya 3 per 2 pi. Oh, kok kelipatannya tambah pi maksudnya ya. Kemudian 5 per 2 pi. Kemudian 7 per 2 pi. Dan seterusnya. Nah, domain theta adalah 2 pi. Domain theta kan 0 sampai 2 pi. Maka 2 theta 2 kali 2 pi sama dengan 4 pi. Nah, 4 pi itu di sini ini adalah 3,5 pi. Oh, berarti kalau saya hapus di sini begini, ini adalah 9 per 2 pi, begitu ya. Nah, ini adalah 4 per 5 pi. Berarti bagian yang ini offset, yang 4 per 5. Maka domain yang kita butuhkan, yang kita ambil adalah bagian yang ini. Nah, bagian yang ini. Otomatis tetanya yang memenuhi adalah pi per 4. Ya, 2 bagi ke sini. 3 per 4 pi. 5 per 4 pi. Dan 7 per 4 pi. Ada 1, 2, 3, 4. Bagian ini yang menarik. Karena apa? Karena ini di kuadran 1. Ini di kuadran 2. Ini di kuadran 3. Ini di kuadran 4. Yang menariknya lagi adalah ini adalah masing-masing ini semua membagi kuadran sama besar. Nah, kita lihat secara gambar dulu. Ini X, ini Y. 1/4 itu di mana? Di sini. Pi per 4 itu di situ, ya. Yang bagian pi per 4. Nah, ini pi per 4. 3 per 4 pi itu di mana? Di sini. Tiga per 4 pi. 5 per 4 pi itu di mana? Di sini. Lima per 4 pi. Sekali lagi yang warna itu, warna jingga ini ya. Kemudian 7 per 4 pi itu di mana? Warna apa ya? Warna hijau ya. Nah, ini. Nah, sampai di titik ini. Ini adalah 7 per 4 pi. Atau bisa Anda tulis ini adalah min pi per 4. Yang orange ini bisa Anda tulis min 3 per 4 pi. Nah, kalau kita gambar ulang,
ini X, ini Y. Maka saya punya, nah, lurus begini, lurus begini. Di kuadran 1, ini kuadran 1 saya potong 2, di kuadran 2 saya potong 2, kuadran 3 juga terpotong 2, di kuadran 4 juga terpotong 2. Jadi sudut yang penting ini ada 1 di sini, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Jadi Anda harus menggambar 8 kali domain sudut dari theta 0, di sini 0 sampai dengan pi per 4. Yang ini adalah pi per 4 sampai dengan pi per 2. Yang di sini pi per 2 sampai 3 per 4 pi. Yang ini 3 per 4 pi sampai dengan pi. Yang ini pi sampai dengan 5 per 4 ya 5 per 4 pi. Ini 5 per 4 pi sampai dengan 3 per 2 pi. Ini 3 per 2 pi sampai dengan 7 per 4 pi. Dan yang di sini 7 per 4 pi sampai dengan 2 pi. Oke, saya hapus dulu ini supaya warnanya berbeda. Ya, saya hapus dulu jadi warna lain supaya memudahkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Inilah melelahkannya menggambar dengan tangan begitu. Jadi untuk satu fungsi ini saja kita harus menggambar, memperhatikan 8 area. Oke. Berikutnya kita akan gambarkan salah satu atau salah 4 area supaya kelihatan lebih terlihat gambar kurvanya. Yang pertama ini kan 0 menuju pi per 4 ya. 0 menuju pi per 4 yang ini. Kurva Anda, fungsi Anda adalah R cos 2 theta. Ketika theta sama dengan 0, Anda dapatkan R sama dengan cos 2 kali 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Ketika tetanya sama dengan pi per 4, maka R Anda cos 2 kali pi per 4 sama dengan cos pi per 2, cos 90 derajat ini adalah 0. Kesimpulannya, jadi R dari 1 bergerak melingkar ke R sama dengan 0 di sudut theta sama dengan 0 sampai dengan theta pi per 4. Nah, kenapa melingkar? Karena fungsi cos ya, fungsi cos kan melingkar seperti itu. Nah, jadi ini kita gambar dulu. Nah, ini X, ini Y. Tadi ada gambar tengahnya di sini. Ini juga ada gambar tengahnya. Kita sedang ada di sini. Kita ada sedang di kuadran pertama yang ini. Katakanlah di sini ada angka 1. Karena jarak R sama dengan 1 itu jarak dari 0,0 menuju X sama dengan 1. Karena theta sama dengan 0, maka yang dimaksud bergerak dari 1 menuju ke 0 itu seperti ini. Nah, ya anggap ini kayak lingkaran gitu ya. Salah warna. Nah, begini. Ini di sini. Nah. Jadi dari 1 menuju ke 0. Ini dari 1 menuju ke 0 di kuadran di area yang 1, yaitu di area yang 1. Ini kurvanya. Kemudian
Di bawahnya cukup kah? Oke, cukup di bawahnya ya. Kemudian area yang kedua, tetanya dari pi per 4 menuju pi per 2. Ketika tetanya pi per 4, ya sama R-nya. R-nya sama dengan cos 2 theta. Ketika tetanya pi per 4, Anda sudah dapatkan tadi R-nya sama dengan 0. Ya, ngambil dari sini aja, ini dari sana. Kemudian ketika tetanya pi per 2, maka R sama dengan cos 2 kali pi per 2 sama dengan cos pi. Cos 180 derajat itu minus 1. Nah, perhatikan bahwa ini negatif. Berarti digambarkan, ini kan 2, kita sedang bicara di sini. Kita bicara sedang di 2 gitu ya. Tapi karena kita negatif, maka digambarkan di cerminan yang ini. Nah, cerminan ini berarti gambar di sini. Nah, di area yang ini. Oke, berarti cerminnya nanti gambarnya di area yang di situ. Nah, kesimpulan kita dulu di sini. R sama dengan 0, bergerak, melingkar. Ya, kata melingkar itu merujuk dia ke kosinus, ke R sama dengan 1 di sudut yang bawah itu berapa? 5 per 4 pi, 5 per 4 pi menuju 3 per 2 pi. Kenapa? Karena minus 1 ya. Jadi akhirnya Anda gambar yang baru. Katakanlah di sini, saya zoom. Katakanlah di sini ada minus 1 di sini. Maka mulai dari 0 bergerak ke 1 ya, melingkar 0 menuju ke 1. Begini. Nah, jadi yang pertama dari 1 ke 0, yang kedua dari 0 ke 1 tetapi digambarkan di area 1 2 3 4 5 6, di area ke-6 karena nilai R-nya negatif ya, karena nilai R-nya negatif seperti ini. Negatif, yang ini dia negatif. Berikutnya yang ketiga, kita coba yang ketiga. Tetanya mulai dari yang ketiga itu pi per 2. Yang ketiga, tetanya mulai dari pi per 2 menuju theta 3 per 4 pi. Nah, R Anda tadi adalah cos 2 theta. Berikutnya, kalau tetanya pi per 2, tadi kan udah dapat ya, R-nya cos 2 theta, ini adalah cos pi, ini sama dengan minus 1. Kemudian kalau tetanya 3 per 4 pi, maka R-nya sama dengan cos 3 per 2 pi, berarti 0 ya, 0. Kesimpulannya, R bergerak dari R sama dengan 1 menuju R sama dengan 0 di daerah theta sama dengan, nah lihat ini negatif, itu kan negatif gitu ya. Nah, berarti seharusnya kan kita menggambar di area ketiga yang ini, tetapi harusnya saya menggambar di area ketiga ini. Saya sedang menghitung di area ketiga, tetapi saya akan gambarkan di area ke-8 karena R-nya negatif. Jadi kita hitung di area ketiga, tetapi menggambarnya di area ke-8 karena R-nya negatif. Otomatis ya, kita gambarkan sekarang. Ini X-nya,
Ini Y-nya. Tadi ada garis lurus ke sana, ada garis lurus ke sana. Nah, garis lurus ke sana, garis lurus ke sana. Ini angka 1 di sini, angka minus 1 di sana, angka 1 di sini, angka minus 1 di sini. Yang sudah tadi kan ini ke sana, ini ke sini. Nah, sekarang bergerak di area 8, area yang sini gitu ya. Ini berarti dari angka minus 1 bergerak ke angka 0. Tap, nah, begini. Di daerah berarti di daerah berapa itu? 3/2pi menuju 7/4pi. Alasannya kenapa digambar di situ karena R-nya negatif yang ini ya. Jadi kurvanya sekarang seperti ini. Berikutnya mungkin kita bisa gambarkan di bawahnya. Kita tuliskan di bawahnya yang 4. Yang 4 kita coba tuliskan di sini, semoga cukup. Yang 4 itu berarti dari theta 3/4pi menuju theta pi. Yang 4 ya, yang ini, bagian yang ini. Ketika tetanya ketika tetanya 3/4pi, R-nya adalah cos 2 theta atau cos 3/2pi, ini sama dengan 0. Nah, sementara ketika tetanya pi, ini adalah R sama dengan cos 2 theta sama dengan cos 2pi, ini sama dengan 1. Perhatikan bahwa ini positif, berarti digambar di area 4 gitu ya, di area 4. Di rumahnya sendiri dia digambar. Nah, kesimpulan kita dulu, R digambarkan dari R sama dengan 0 menuju R sama dengan 1 secara melingkar di area 3pi/4 ke pi gitu ya. Jadi kalau sekarang kita gambarkan yang warna biru, jadi dari 0 menuju ke 1 seperti ini. Nah, ini 4 area. Sekarang area yang kelima. Perhatikan bahwasanya yang bagian ini positif. Kesimpulannya, R digambarkan di theta pi ke 5/4pi dari R sama dengan 1 menuju R sama dengan 0. Kalau kita gambar, ini X, ini Y. Tadi ada seperti ini juga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Katakanlah di sini 1, di sini 1, di sini minus 1, di sini minus 1.
tadi kurvanya dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sekarang kita gambarkan dari 1 ke 0. Nah, dari sini kita bekerja di area yang kelima ya. Kita bekerja di area 5 karena dia positif, maka digambarkannya di bagian yang ini. Berikutnya area ke-6. Area ke-6 Nah, perhatikan di sisi ini ternyata ini negatif. R-nya negatif. Berarti R, nah karena kita kan lagi bicara di 6 di sini ya. Karena ini negatif, maka kita gambarkan di 2 gitu ya. Jadi 6 nanti kita pindah ke 2 karena dia negatif. R digambarkan di theta sama dengan 1/4 menuju setengah, 1/4 pi menuju pi per 2 karena R negatif. Dari R sama dengan 0 menuju R sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan yang merah ya, yang merah ini dari 0 menuju ke 1 seperti ini. Ya, jadi gambar kita sudah seperti ini. Oke, di 6, 7 lagi, 2 lagi. Di 7 perhatikan lagi bahwa ini negatif ya. Ini negatif. Maka kita akan gambarkan bukan di area 3/2 pi tetapi di area yang lawannya. R digambarkan di area. Oke, kita lihat dulu. 7 ya, ini 7 lawannya di 3 gitu ya. 7 lawannya di 3. 7 lawannya di 3 dicerminkan terhadap situ ya. Di 3 itu berarti di area pi per 2 sampai dengan 3/4 pi. Karena alasannya kita sebutkan karena R nilainya negatif. Nah, dari mana geraknya? R digerakkan dari R sama dengan 1 menuju R sama dengan 0. Oke. Gambarnya ini X, ini Y. Tadi kita bagi 2 di sini, kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Katakanlah di sini ada 1, 1 minus 1, di sini minus 1. Tadi sudah ada dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini di 7. Tapi kita gambarkan di 3. Ya, digambarkan di 3 berarti
begini. Nah, oh, sorry. eh kurva yang terakhirnya ternyata sudah penuh ya. Jadi kita gambar ulang dulu. Ini X, ini Y, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Katakanlah di sini 1, di sini 1, di sini 1, oh minus 1, di sini minus 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dari 1 menuju 0 ya, dari sini ke sini. Nah, terakhir ketika tetanya dari 7/4 pi menuju 2 pi gitu ya. R-nya adalah cos 2 theta. Ketika tetanya 7/4 pi, tadi sudah kita hitung R sama dengan 0. Ketika tetanya 2 pi, maka R-nya sama dengan cos 2 theta sama dengan cos 4 pi. Ini sama dengan 1. Perhatikan bahwasanya ini positif gitu. Sehingga kita simpulkan R digambarkan di 7/4 pi sampai dengan 2 pi. Lalu R digerakkan dari R sama dengan 0 menuju R sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan di sini dari 0 menuju 1. Jadi panahnya begini. Nah, ini tadi panahnya seperti ini gitu ya. Nah, sudah selesai. Lihat bahwasanya pekerjaannya cukup melelahkan. Untuk fungsi yang sangat sederhana, cos 2 theta saja kita sudah sangat melelahkan dalam pengerjaannya. Jadi kalau boleh di diringkas, diresum, ini X, ini Y, kemudian ini ke sana, di sini, ini ke sini, ini ke sini. Katakanlah di sini 1, di sini 1, di sini minus 1, di sini minus 1. Jadi ini tadi ke sini, ini 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 ke sini, gini. Ini adalah hasil akhir kurva. Nah, ini kita hapus. Hapus kurvanya supaya kurva bentuknya begitu. Nah, kita hapus kurva bentuknya. Nah, kalau kita lihat ini tadi ke sini dulu, ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kanan gitu ya. Jadi ini adalah fungsi R sama dengan cos 2 theta. Untuk tetanya dari 0 sampai dengan 2 pi. Sangat melelahkan. Oleh karena itu pekerjaan ini biasanya kita tinggalkan atau kita serahkan kepada aplikasi untuk mempermudah pekerjaan kita. Pada video berikutnya kita akan manfaatkan Excel untuk pekerjaan menggambar ini. Untuk video kali ini cukup di
sini dan terima kasih.